Halo anak-anak, berjumpa kembali. Bapak akan melanjutkan materi kita tentang sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ipteks dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai pengaruh kemajuan ipteks baik positif maupun negatif. Sebelumnya, Pak ingatkan kembali untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin menggunakan masker dengan benar, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Kemudian anak-anak menjaga jarak minimal 1 meter lebih dengan siapapun. Kemudian menghindari kerumunan banyak orang. Dan jika tidak penting, beraktivitas cukup di rumah saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi untuk pertemuan ketiga dan keempat ini. Materi ini dalam tabel bisa dilihat ya. Pertama ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ipteks, di mana sikap selektif ini mencakup 5 aspek yang telah digambarkan dalam pengaruh positif dan negatif tadi. Pertama, sikap selektif aspek politik ya, di mana di sikap positif pada aspek politik ini kita harus selektif melihat bahwa kemajuan ipteks itu tidak semuanya berdampak positif, ada juga sisi-sisi kelemahan atau sisi-sisi negatif yang harus dipahami. Kemudian yang kedua pada aspek ekonomi kita juga harus selektif. Ketiga di aspek sosial budaya. Kemudian keempat pada aspek hukum, dan yang terakhir pada aspek pertahanan dan keamanan. Sengaja Bapak menyampaikan secara umum karena ini akan menjadi kajian kita dalam analisis diskusi klasikal melalui grup ya. Kemudian anak-anak yang berikutnya, setelah kita bersikap selektif, artinya kita bisa memilih dan memilih lalu melaksanakan apa yang penting dari ipteks tersebut atau kemajuan IT begitu, kita memiliki sikap tanggung jawab dalam perkembangan ipteks, di mana sikap tanggung jawab ini akan mengarahkan anak-anak pada pengembangan dan pemanfaatan ipteks itu sendiri. Tentu kita harus memanfaatkannya secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Dalam arti kalau di sini tidak bebas nilai ya. Anak-anakku, berikutnya silahkan anak-anak membuka buku teks, kemudian dari buku teks tersebut anak-anak bisa masuk ke kajian mengenai sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ipteks. Nah, yang harus kita analisis di dalam kelompok adalah bagaimana sikap selektif anak-anak sebagai pelajar terhadap pengaruh kemajuan ipteks. Sebagai pengantar bahwa saat ini kita masih di masa pandemik COVID-19 yang berkepanjangan ya. Untuk itu, bisakah anak-anak memberikan penilaian dan memberikan contoh bagaimana bersikap yang selektif, bersikap yang baik dan benar terhadap pengaruh kemajuan ipteks, terutama pada saat sekarang, karena memang kita lebih banyak menggunakan IT atau menggunakan fasilitas seperti laptop, handphone, kemudian fasilitas lainnya yang menunjang pembelajaran dan proses belajar mengajar, belajar di rumah anak-anak ya, dan mengajar guru-guru di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak untuk sikap selektif ini nanti kajiannya adalah sama ya. Pak bagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing Pak beri contoh misalnya di kelas 12 PH1 atau perhotelan 1 ada 29 anak, maka kita akan bagi ke dalam 5 kelompok dengan masing-masing kelompok nanti akan dibagi menjadi 6 ya, 5 atau 6. Ada yang satu kelompok yang 5, selebihnya 6 kelompok. Dan pengelompokan ini nanti akan Pak spesifik sampaikan di grup, di mana
kelompok 1 Pak urutkan berdasarkan abjad di daftar hadir saja. Kelompok 1 mulai dari kelompok nomor 1 sampai dengan nomor 6. Pak beri contoh dari nama Apriansah sampai Amelia itu masuk dalam kelompok 1. Selebihnya nanti akan masuk ke dalam kelompok 2, 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 5 berarti kelompoknya hanya 5 orang. Nah, kelompok 1 langsung Pak bagi kajiannya adalah sikap selektif pelajar terhadap pengaruh kemajuan ipteks pada aspek politik. Dicatat ya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok kedua pada aspek ekonomi. Sedangkan kelompok ketiga pada aspek sosial budaya, dan kelompok keempat pada aspek hukum. Lalu yang terakhir pada aspek pertahanan dan keamanan. Nah, sampai di sini tentu anak-anak memahami apa yang Pak maksud. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ajukan saja di grup ya, baik di Google Classroom maupun di WA kelas. Anak-anak sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan diajukan. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk pada kajian sikap tanggung jawab dalam perkembangan ipteks. Nah, untuk sikap tanggung jawab dalam perkembangan ipteks ini Pak minta untuk dikerjakan secara mandiri. Mengapa demikian? Karena ini lebih pada bagaimana anak-anak mempertanggungjawabkan sikap, lebih dari sikap ya, perilaku juga berkaitan dengan penggunaan atau perkembangan ipteks dalam keseharian. Kita beri contoh saja dalam kegiatan pembelajaran kita, baik luring, daring maupun campuran, bisa blended atau hybrid ya, jika memang dilakukan di sekolah kita. Nah, anak-anak nanti di dalam buku penugasan mohon dicatat, penugasan mandirinya adalah bagaimana sikap dan tanggung jawab sebagai pelajar dalam perkembangan ipteks, contohkan dalam keadaan pandemik sekarang ini. Nah, secara spesifik bisa anak-anak tulis juga bahwa yang Pak inginkan adalah anak-anak mampu menganalisis bagaimana perkembangan ipteks ini harus kita pahami, harus kita jalankan, namun tetap memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab, baik kepedulian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi sekali lagi penugasan mandirinya silahkan anak-anak buat analisis contoh dari sikap dan tanggung jawab sebagai pelajar dalam perkembangan ipteks dikaitkan dengan situasi pandemik saat ini, atau boleh juga anak-anak melanjutkan untuk adaptasi kebiasaan baru ya, atau new normal. Nah, anak-anak di samping itu juga Bapak akan memberikan ilustrasi terkait dengan penugasan mandiri ini, di mana dalam beberapa minggu terakhir kita disajikan beberapa contoh musibah ya, di mana musibah yang pertama adalah jatuhnya pesawat. Tidak saya sebutkan ya, tentu anak-anak juga tahu dari televisi maupun dari media sosial. Nah, jatuhnya pesawat ini dapat kita ketahui secara cepat kan? Iya. Adakah pengaruh atau adakah dampak dari kemajuan ipteks? Iya, pasti. Pasti itu ya. Jadi dalam beberapa saat setelah boarding begitu ya, atau setelah berangkat kemudian hilang kontak, lalu bisa disiarkan di televisi atau di media sosial lainnya. Nah, anak-anak
Jika kita menyaksikan atau menonton tayangan tersebut terkait dengan sikap dan tanggung jawab dalam perkembangan ipteks, apakah anak-anak langsung berbagi informasi dengan teman atau dengan keluarga atau dengan siapapun eh, untuk menginformasikan atau menyampaikan apa yang ditonton tersebut? Iya, sebagian besar kita tentu akan memberi kabar, terutama pada rekan-rekan kita ya atau teman kita. Nah, namun yang harus diperhatikan anak-anak, kita harus tetap menunjukkan rasa tanggung jawab, terutama yang Bapak uraikan terlebih dahulu, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keaslian dari informasi yang kita sampaikan. Karena kita kan mengenal ada istilah hoax ya atau berita bohong. Jadi jangan sampai informasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah informasi yang tidak benar. Jadi terkait dengan contoh pertama musibah kita jatuhnya pesawat tadi ya, eh, apapun informasi yang anak-anak dapat dan bagikan adalah informasi yang benar, kemudian informasi yang sifatnya positif dan memberikan dukungan moral kepada uh, korban atau kepada orang-orang yang mengalaminya ya, terutama pihak keluarga. Berikutnya anak-anak, baru-baru kemarin ada dua kejadian ya. Yang pertama tadi sudah jatuhnya pesawat, kemudian ada banjir besar begitu ya, bisa dikatakan banjir bandang di Provinsi Kalimantan Selatan ya, yang mengakibatkan banyak rumah, bangunan, infrastruktur hancur begitu ya. Lalu ada satu lagi yang ingin Pak sampaikan, yang ketiga, baru 2 hari yang lalu juga terjadi gempa di Sulawesi Barat ya, di Mamuju. Nah, ini juga informasi yang begitu cepat terjadi, kemudian cepat juga kita ketahui gitu ya. Nah, masih terkait kalau ini bencananya adalah bencana alam ya. Kalau yang pertama tadi bisa dikategorikan bencana sosial. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalau jatuhnya pesawat masuk dalam bencana sosial, tetapi kalau banjir, kemudian bandang, kemudian yang berikutnya adalah gempa, itu masuk dalam bencana alam. Nah, anak-anak, terkait dengan 3 contoh tersebut, ya bisa anak-anak analisis ya. Jadi secara umum Bapak menyampaikan ada 3 contoh, di mana contoh tersebut dalam waktu cepat informasinya kita dapat dan bisa kita bagikan dengan rekan yang lain atau dengan orang lain. Nah, tetapi dalam hal tersebut kita harus tetap bersikap dan menunjukkan tanggung jawab sebagai pelajar yang menggambarkan, kalau sekarang profil pelajar Pancasila gitu ya anak ya. Nanti di satu video pembelajaran akan Pak sampaikan ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh anak-anak semuanya. Nah, jika sampai di sini nanti anak-anak ada yang belum dipahami, boleh kita diskusikan ya. Anak-anak, berikutnya Pak sampaikan bahwa pembelajaran kita ya, selanjutnya kita akan mengkaji tentang dampak positif, dampak negatif begitu, dan sikap positif serta sikap bertanggung jawab dari anak-anak dalam penilaian. Pertama, penilaian pengetahuan dalam penilaian harian atau ulangan harian yang pertama, kemudian akan ada penilaian sikap, dan penilaian sikap ini akan Pak sampaikan secara spesifik di grup. Lalu yang ketiga, keterampilan yang anak-anak lakukan termasuk menyelesaikan penugasan ini. Jika misalnya anak-anak mau menambahkan contoh gambar atau mencontohkan video dan sebagainya, boleh dilakukan.
Nah, sampai di sini kita cukupkan pembelajaran. Sekali lagi kita berdoa semoga bangsa Indonesia senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meneladani